sadar. Bapaknya ngantuk mulu, tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Bapaknya langsung tidur di bawah, kan aneh. Sekitar 90-an. Pertama 30, kedua 22, dan yang lainnya ya ada 20 juga, bahkan 10. Ada 4 lagi yang teridentifikasi, total ada 8. Banjarnegara, Jawa Tengah. Sepekan belakangan ini namanya kerap muncul di sejumlah media. Ya, di kabupaten ini ada peristiwa pembunuhan berantai yang jumlah korbannya mencapai 12 orang. Pelaku pembunuhan berantai ini bernama Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Alih-alih menggandakan uang, nyawa justru melayang. Terbongkarnya aksi sadis Slamet Tohari, sang dukun palsu pengganda uang, berawal dari laporan keluarga Parianto alias Anto Gildas, korban terakhir yang diracun Mbah Slamet. Parianto yang datang menemui Mbah Slamet di Banjarnegara untuk menagih uang yang digandakannya, sempat mengirimkan lokasi terakhirnya kepada Salsa, anak pertamanya. Dalam percakapan WhatsApp itu, sepertinya Parianto sudah mempunyai firasat jika ia mati, cari jasadnya di rumah Mbah Slamet. Di percakapan lain, Parianto berpesan jika ia tidak ada kabar hingga hari Minggu, keluarganya langsung mendatangi rumah Mbah Slamet bersama aparat. Parianto juga mengatakan jika gelagat Mbah Slamet dirasakan aneh saat ditemuinya kali ini. Selain mengirim pesan WhatsApp kepada anaknya, Anto Gildas juga mengirimkan pesan suara. Sepertinya saat itu Parianto sudah menenggak air ritual yang sudah dicampur racun dan obat penenang. Tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga samalah, takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih, cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Dengan suara parau, Parianto mengatakan merasakan ngantuk yang teramat sangat dan merasa seperti orang mabuk. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar, bapaknya ngantuk mulu, habis minum tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepala ayah langsung tidur di bawah, kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk, dia juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses, amin. Tahu lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya, sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja, namanya kan Pak Slamet. Ya, saya di situ khawatir dan saya langsung bertindak. Saya langsung berangkat bersama Mas Teguh untuk ke Banjarnegara untuk melakukan lapor ke Polres karena saya sudah curiga dari awal bahwa Slamet ini mencurigakan. Di situ alhamdulillah ada 3 buser, 3 polisi yang memang membantu saya inisiatif, langsung mengajak saya untuk ke TKP ke lokasi rumahnya Slamet ini. Setelah Parianto tidak bisa dihubungi, anak keduanya segera menghubungi Mbah Slamet melalui pesan WhatsApp. Dengan alasan lagi ada tamu,
Mbah Slamet tidak mengangkat WhatsApp call dari anak kedua Parianto tersebut. Saya sempat mengabari Pak Slamet ini dan saya menanyakan keberadaan ayah saya. Dan di situ saya juga memancing karena serlokan ayah saya itu ada di posisi rumahnya, sekitar rumahnya. Di situ saya curiga karena ya saya tanyakan, halo Pak, ini saya, apakah ada Pak Parianto di situ? Pak Slametnya itu bilang nggak ada, sudah tidak berkabar, sudah lama berbulan-bulan tidak berkabar. Nah, di situ saya curiga juga, gitu kan. Jadi dia menutup-nutupi dengan menyepam telepon ke saya. Dia berkali-kali nelpon ke saya agar mungkin tidak curiga. Kemudian anak kedua Parianto berinisiatif melaporkan kehilangan ayahnya ke Polres Banjarnegara. Dalam rekaman gambar eksklusif tim Menyingkap Tabir, tampak 3 anggota kepolisian dari Polres Banjarnegara beserta keluarga Parianto mendatangi rumah Mbah Slamet. Di rumah itu hanya ada istri dari Mbah Slamet. Polisi kemudian langsung menginterogasinya. Di sana ada istrinya, ada istri, ada anaknya, dan ada cucunya. Terus apa istrinya bilang apa ketika datang besar itu? Ya, istrinya bilang kalau Slamet ini sudah tidak pulang dan ya istrinya dilantarkan sudah berapa bulan. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad Parianto yang dikubur Mbah Slamet di perkebunan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah 3 hari saya pulang dari sana, dari Polres Banjarnegara langsung bergerak di situ, dan tidak lama kemudian, kalau nggak salah 1 hari lah, semuanya kebongkar. Si Mbah Slamet itu tertangkap. Menurut GPT, sang ayah sudah memberikan uang kepada Mbah Slamet sebesar 90 juta rupiah untuk digandakan menjadi 5 miliar rupiah. Setahu saya sih ya sekitar 90-an. 90 apa? Iya, 90 juta. Itu langsung atau gimana? Itu bertahap. Pertama setahu saya 30, kedua 22, dan yang lainnya ya ada 20 juga, bahkan 10. Uang itu dikirim secara bertahap. Bukti transfer ini misalnya, Parianto mengirimkan uang sebesar 8 juta rupiah kepada Mbah Slamet. Tadi di hutan, ayah nggak sadar, bapaknya ngantuk mulu, tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepala ayah langsung tidur di bawah, kan aneh. Sekitar 90-an. Pertama 30, kedua 22, dan yang lainnya ya ada 20 juga, bahkan 10. Ada 4 lagi yang teridentifikasi, total ada 8. Posisi rumah Pak Slamet terduga. Inilah kediaman Mbah Slamet yang terletak di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Rumah Mbah Slamet tampak lebih mewah dibanding rumah lainnya yang ada di desa ini. Bangunan bercat hijau di samping rumah Mbah Slamet ini misalnya merupakan tempat penerimaan tamu atau pasien yang akan melakukan ritual penggandaan uang. Sementara itu, persis di depan rumah Mbah Slamet ada bangunan bercat biru dan putih. Bangunan itu merupakan tempat ritual penggandaan uang.
Tim Menyingkap Tabir mendapatkan rekaman gambar eksklusif bagaimana suasana dalam ruangan ritual yang kerap digunakan Mbah Selamet. Ukuran ruangan ritual ini lebar 1,5 meter dengan panjang 3 meter. Ruangan khusus ritual ini sempit dan sumpek. Tidak ada ventilasi udara sehingga ruangan menjadi lembab. Ruangan ritual ini hanya berisikan tikar dan terpal. Menurut Seneh, istri Mbah Selamet, ruangan itu memang kerap digunakan Mbah Selamet untuk ritual penggandaan uang. Saya ya sempat lihat, cuma kan saya udah cuma lihat masuk ke sini ritual sama bapak, sama tamu-tamu, kadang ya 2 atau berapa masuk sini sekitar 5 menit atau 10 menit, nanti balik lagi ke ruang tamu ngobrol lagi gitu. Menurut Heri Purnama Tanjung, kuasa hukum Parianto, ia beserta keluarga korban akan terus memantau kasus ini hingga pengadilan. Langkah selanjutnya mungkin saya nunggu proses dulu dari Polres Banjarnegara ya kita ikutin prosesnya gitu kan. Kita ikutin proses dan saya akan mendampingi sampai selesai. Keluarga Parianto berharap pelaku dihukum berat. Kalau harapan kita sih ini ancaman hukuman mati ya gitu. Tim gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara membuka posko DVI di Polres Banjarnegara. Posko ini bertujuan untuk mengungkap identitas korban yang sampai saat ini belum teridentifikasi semuanya. Saat ini Polres Banjarnegara membuat dan membuka posko pengaduan orang hilang terkait pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Saudara Tohari atau Mbah Selamet. Kemudian kami juga menyampaikan di sini ada nomor yang bisa dihubungi oleh saudara-saudara kita yang merasa kehilangan keluarganya. Sejumlah warga dari berbagai daerah yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan pernah kontak dengan Dukun Selamet Tohari mulai melapor dan mengirimkan foto serta identitas ke posko DVI. Sampai saat ini, petugas posko DVI Antemortem sudah menerima sekitar 14 laporan. Dari data yang diterima oleh posko DVI Polres Banjarnegara, warga yang melapor berasal dari Palembang, Lampung, Jakarta, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Yogyakarta. Setelah kami membuka posko pengaduan orang hilang di Polres Banjarnegara, bahwa kita sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa keluarganya telah hilang. Lain halnya dengan keluarga Irsyad. Setelah melakukan pencocokan identitas dan tes DNA dengan anak korban, kedua jenazah pasangan suami istri, Irsyad dan Wahyu Triningsih, telah berhasil diidentifikasi. Keduanya merupakan warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Irsyad dan Wahyu Triningsih ditemukan terakhir oleh pihak kepolisian di lubang yang sama untuk mengubur korban lainnya. Barusan konfirmasi dari Pak Camat mau dijemput dari Kabupaten Pesawaran. Memang sudah ada kecocokan ya untuk data dan memang ini sudah diserah terimakan ya Pak ya? Iya, sudah. Ya. Beginilah suasana saat jenazah Irsyad dan istrinya sampai di kediamannya. Ratusan warga melayat ke rumah duka Irsyad dan Wahyu Triningsih. Isak tangis keluarga dan masyarakat mengiringi pemakaman keduanya. Irsyad dan Wahyu Triningsih berprofesi sebagai pengrajin kain tapis. Sebelum kejadian, kedua korban berpamitan dengan keluarga untuk pergi ke Pulau Jawa mengajarkan kursus pembuatan kain tapis. Adik saya sangat baik, dia sangat baik, sangat penurut ya. Dia sangat baik, saya nggak nyangka seperti ini. Dia sangat baik. Pihak keluarga mengaku kaget mendengar kabar bahwa Irsyad dan Wahyu Triningsih menjadi korban dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah.
nggak sadar. Bapaknya ngantuk mulu, tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah, kan aneh. Sekitar 90-an. Pertama 30, kedua 22, dan yang lainnya ya ada 20 juga, bahkan 10. Ada 4 lagi yang teridentifikasi. Total ada 8. Di kebun sawit dan kubis Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara inilah 12 orang diracun dan mati, kemudian dikubur oleh Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Dengan iming-iming bisa menggandakan uang, Mbah Slamet menggiring para korbannya ke perkebunan miliknya untuk dieksekusi. Malam itu, jalan setapak di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, menjadi akhir kisah keji Mbah Slamet. Mbah Slamet ditangkap Satreskrim Polres Banjarnegara di Pemalang, Jawa Tengah. Mbah Slamet ditangkap setelah membunuh Parianto, pasien penggandaan uang asal Sukabumi, Jawa Barat. Mbah Slamet membuat janji manis kepada korban bisa menggandakan uangnya hingga 5 miliar rupiah. Pasca tertangkapnya Slamet Tohari alias Mbah Slamet, kepolisian mengusut dan mendalami kasus tersebut. Area ladang perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, menjadi lokasi penyelidikan polisi. Bagaikan ladang pembantaian, satu lubang berisi 2 mayat para korban kekejian Slamet Tohari. Di perkebunan ini akhirnya ditemukan 11 mayat lain yang telah dikubur Mbah Slamet. Kami sampaikan pada hari ini Senin 3 April 2023 kami yang lanjutan mengenai tentang pembunuhan berencana, kami saat ini berada di TKP. Dapat rekan-rekan lihat, nanti juga bisa dilihat di tayangannya. Ya, pada intinya saat ini ada penambahan mengenai jumlah korban. Untuk selanjutnya mengenai jumlah korban berapa dan identitasnya nanti dapat dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh pimpinan kami. Itu di area kebun ya Pak ya? Di area kebun yang sama? Di area kebun, masih area sama, masih yang memiliki atas nama ST. Aksi kejahatan Mbah Slamet dengan mengubur 12 korbannya menjadi catatan sejarah aksi keji dukun palsu pengganda uang di Republik ini. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan Mbah Slamet disita polisi. Lantas mengapa Mbah Slamet tega menghabisi nyawa para korbannya? Motif dia ini, yang pertama motif tersangka ini karena kesal, sering ditagih, mana uangnya, mana uang penggandaannya. Yang kedua karena juga Slamet ini tersangka juga takut akan dilaporkan ke aparat penegak hukum sehingga diracunlah korban ini dan akhirnya dikebumikan di Jalan Setapak, daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Slamet Tohari akhirnya ditahan kepolisian sebagai tersangka pembunuhan 12 orang. Meski hasil identifikasi ke-12 korban belum rampung semua, namun 8 korban setidaknya sudah bisa diidentifikasi. Di antaranya adalah Teresia Dewi, Okta Ali, Suheri, Riyani, Parianto, Irsyad, Wahyu Triningsih, serta Mulyadi Pratama. Kepolisian kini menghadapi tugas berat untuk mengidentifikasi jasad lainnya karena Mbah Slamet ternyata lupa nama para korbannya. Yang ia ingat hanya korban pertama dan korban terakhirnya.